Saya akan membahas terkait dua spesies dari Cestoda, yaitu Pilobothrium squali dan Diplobothrium latum. Berikut adalah klasifikasi dari Pilobothrium squali. Morfologi dari Pilobothrium squali adalah bentuk skolek seperti daun telinga atau trompet dan memiliki tepi tipis dan lentur. Juga telurnya berdinding tipis dan tidak memiliki operkulum. Siklus hidup dari Pilobothrium squali. Yang pertama, dimulai ketika telur yang tidak berembrio dilepaskan ke dalam kotoran manusia yang terinfeksi parasit usus. Lalu, telur ini akan berembrio dalam air selama 18 sampai dengan 20 hari hingga oncosper atau bentuk larva pertama membentuk coracidium dan berenang bebas sehingga dikonsumsi oleh inang perantara pertama atau siklop. Cacing parasit ini akan berkembang menjadi procercoid yang penularannya kepada inang perantara kedua yang memakan inang perantara pertama. Lalu, yang terakhir merupakan tahap infektif atau larva kepada inang definitif dari cacing jenis ini. Predileksi dari Pilobothrium squali adalah pada saluran pencernaan inang. Inang dari Pilobothrium squali terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, inang perantara pertama yang merupakan golongan krustasea. Yang kedua, inang perantara kedua yang merupakan ikan. Dan yang ketiga, merupakan inang definitif yang umumnya menginfeksi pada manusia. Berikut adalah klasifikasi dari Diplobothrium latum. Morfologi dari Diplobothrium latum merupakan cacing zoonotik yang pada masa masih hidup berwarna kuning keabuan dan di tengahnya berwarna gelap dikarenakan uterus dan juga telur. Siklus hidup dari Diplobothrium latum yakni dimulai ketika telur yang tidak berembrio dilepaskan ke dalam kotoran manusia yang terinfeksi parasit usus. Telur ini akan berembrio dalam air selama 18 sampai dengan 20 hari hingga oncosper atau bentuk larva pertama membentuk coracidium dan berenang bebas sehingga dikonsumsi oleh inang perantara 2. Cacing parasit ini akan berkembang menjadi procercoid yang penularannya kepada inang perantara kedua dengan memakan inang perantara pertama. Terakhir, merupakan tahap infektif larva kepada inang definitif dari cacing ini. Predileksi dari cacing Diplobothrium latum adalah pada usus dari inangnya. Inang pada Diplobothrium latum terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, inang perantara pertama yang merupakan arthropoda air seperti krustasea pada kelas Cephalopoda. Pada fase ini, coracidium yang berenang bebas dikonsumsi inang perantara pertama dan menginfeksi inang perantara pertama tersebut. Yang kedua, inang perantara kedua yang merupakan ikan air tawar dan ikan air laut merupakan fase pematangan larva lebih lanjut. Yang ketiga, inang definitif yang merupakan ikan yang lebih besar dari ikan perantara kedua atau bisa menginfeksi manusia. Pada fase ini, cacing berkembang dari inang perantara kedua menjadi plerocercoid yang akan bermigrasi ke usus ikan yang lebih besar, sedangkan untuk manusia menempel pada dinding ususnya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.